Hai Tribuners, ketemu lagi bersama Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Kali ini Ratu sudah terhubung dengan seorang penari yang kalau Ratu bilang unik banget karena perempuan ini menari di tengah banjirop. Namanya adalah Kak Mentari Isnaini. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak. Halo, selamat siang Kak Ratu. Selamat siang, apa kabar Kak Mentari? Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemarin sempat viral video Kak Mentari yang lagi menari di tengah banjirop. Nah, bisa dong diceritain ke Oh Ratu dan iya, juga iya. ke Tribuners soal video yang kemarin yang sempat viral. Oke, ini tentang apa dulu nih topiknya? Enaknya ya kita mulainya eh ya. Mulai dari hal yang mendasari aja deh, alasan kenapa sih Kak Mentari menari di tengah banjirop gitu. Oh iya ya. Oke, jadi kenapa kok saya bisa punya ide buat bikin video tersebut? Sebenarnya sih karena rasa ini sih, Kak, kesedihan, Mhm. kejenuhan kita warga kampusnya Desa Purwosari dalam menjalani dampak peristiwa banjirop tersebut. Jadi tuh banjiropnya tuh udah datang 1 bulan sebelum saya buat video tersebut. Cuman untuk tahun 2002 ini kok banjirnya saya rasa tuh semakin tinggi. Mhm. Jadi biasanya tuh kalau banjir tuh nggak sampai ke jalan, Mhm. nggak sampai jalan paling airnya tuh ada di atas mata kaki orang dewasa. Kalau sekarang ini sudah sampai ini atas lutut orang dewasa gitu. Jadi di tahun itu benar-benar bagi saya tuh spesial dalam kami khususnya warga Pari kedatangan banjirop. Nah, kebetulan ada COVID ya Kak ya, ada Mhm. fenomena COVID juga yang ternyata pemerintah tuh menganjurkan kita untuk stay at home. Jadi kita harus tetap di rumah. Tapi rumah kita kok malah kemasukan banjir gitu loh. Jadi Mhm. rasa nyamannya nggak ada di rumah. Jadi gitu. Mereka kayak, aduh kita nggak bisa kemana-mana, ngungsi pun juga nggak mungkin. Mhm. Ketika kita mau pergi ke setidaknya yuk mencari kan banjir nih, yuk nyari ke tempat warung kopi ya mungkin jalan-jalan ke mall yuk supaya refreshing. Kita nggak bisa, kita harus tetap di rumah ya kan Kak. Nah berawal dari itu sih Kak muncul saya untuk buat video tersebut. Jadi langsung itu secara di benak tuh langsung bikin saya sama ini tanpa make up, tanpa kostum apa yang udah aku bayangkan nih pakai kostum apa enggak. Jadi langsung bikin aja gitu Mhm. sih ceritanya. Awalnya dari itu. Oke, berarti dari keresahan Kak Mentari gitu ya tentang banjirop yang datang Iya. di tengah COVID. Terus, oh ya, Tribuners, jadi Kak Mentari ini menari di tengah banjirop, itu ada di Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Purwosari, Sayung, Demak. Dan nama tariannya jadi kasih nama Tari Sayung ya Kak, bener nggak sih? Iya, Rob Sayung 13 Mei 2020. Jadi kenapa pakai 13 Mei langsung saja, karena memang di tanggal itu tandanya mulai air tuh semakin besar gitu, Kak. Mhm. Jadi sebagai penanda sih untuk rekam jejak mungkin suatu saat nanti kalau sudah 5 tahun ke ini jadi peristiwa yang patut dikenang kayak gitu. Mhm. Nah, kalau dari berita yang aku baca nih Kak, jadi ada suatu daerah di Demak, itu Mhm. yang satu desa di Demak yang dia udah istilahnya tenggelam gitu ya, tenggelam kena banjirop, itu bener nggak sih? Ya, benar banget, Kak. Banyak rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan, Hmm. terutama di daerah pesisir. Dekat pesisir itu banyak banget yang udah ditinggalkan, Kak, memang. Karena memang sudah tidak layak huni. Hmm. Ada sih memang beberapa desa, ada satu kakak Hmm. yang masih bertahan juga ada, karena memang untuk pindah tempat pun nggak ada dana itu. Hmm. Jadi ya terpaksa mereka harus tetap bertahan. Nah, banyak juga yang sudah ditinggalkan. Malah justru ada yang memang benar-benar satu desa itu sekarang sudah jadi laut Hmm. gitu. Itu karena banjirop itu ya. Mm-mm. Iya, betul sekali. Iya. Terus kalau yang berarti ketika ada desa yang benar-benar udah jadi laut itu tadi, itu terus orang-orangnya pada kemana tuh Kak?
Ya, mencari tempat tinggal baru. Jadi karena mungkin kan ekonomi warga itu kan Mhm. berbeda-beda. Mungkin kalau untuk yang ini juga dipindahkan, ada juga yang dipindahkan tuh di rusun di daerah Semarang, itu juga Mhm. ada yang pemerintah ngasih ke sana. Mhm. Cuman menurut saya ini eh, bukan bantuan sih Kak, kita tidak mengharapkan bantuan, tapi rasa eh, kayak bantuan dari mungkin kayak apa yuk harus pindah harus ini, kita nggak pernah ada tangan pemerintah untuk menangani fenomena banjir ini Mhm. gitu. Mm-mm. Kepedulian Jadi dari terhadap itulah, aha, iya iya. kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat yang istilahnya daerahnya terdampak banjirop ini tuh kalau menurut Kamentari masih kurang gitu ya? Iya, bener banget masih kurang sekali. Karena eh, banjir itu sudah saya usia berapa ya? 10 tahun, berarti 10 tahun yang lalu banjirop ini sudah datang gitu. Jadi semakin ke sini kok airnya itu semakin intensitas airnya semakin banyak. Mhm. Sedangkan rumah-rumah warga sudah pada ditinggikan. Mhm. Ketinggian lantai dengan atap itu sudah bisa lagi gitu loh. Kalau Mhm. nggak kita bongkar rumah ya dananya membutuhkan lebih banyak lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kita balik lagi ke video Kak Mentari, video menarik Kak Mentari yang viral. Itu tanggapan atau respon orang-orang terhadap video tersebut gimana sih Kak? Oke, untuk tanggapan pasti ada dua sudut pandang yang berbeda ya Kak ya. Mhm. Ada yang misalkan sudut pandang orang yang mengerti seni, Mhm. mengerti kesenian itu pasti akan mengapresiasi dengan baik. Tapi Kak, sudut pandang orang yang awam tentang kesenian, saya juga bukan dihujat, bukan dibully juga, tapi apresiasinya kurang baik menurut saya gitu loh. Mhm. Apalagi uh, lagi yang mengapresiasi itu adalah sesama warga Demak gitu Kak. Mhm. Ada juga yang maksudnya kayak apaan sih itu? Nah, dan kata-kata yang menurut saya berkenan di hati. Mhm. Tapi banyak juga support dari teman-teman, support dari warga masyarakat yang atas video saya sebut. Jadi itu banyak juga yang akhirnya meneruskan mimpi kami akhirnya sampai seviral ini gitu Mhm. Kak. Jadi tanggapannya ada dua itu tadi. Dengan Kalau apresiasi yang baik, mhm. apresiasi yang kurang baik. Kalau respon dari keluarga sendiri gimana Kak? Oh iya, karena untuk keluarga keluarga udah tahu sih kalau saya memang suka suka menari, Mhm. membuat sesuatu yang berbeda, karya-karya yang memang berbeda gitu. Sesuai dengan kemauan saya pastinya ya Kak ya. Mhm. Jadi ketika saya membuat itu, keluarga saya udah biasa aja Mhm. gitu. Udah nggak Cuman kaget respon lagi ya? untuk Mhm. udah bener, udah nggak kaget. Juga warga kampung saya sendiri juga sudah kaget itu udah tahu oh Mbak Tari mau nari gitu aja udah gitu. Apalagi yang memvideokan tuh suami saya pribadi, Mhm. dia mendukung support besar atas proses pembuatan video itu tadi. Oke. Nah, dari tarian yang Kakak lakukan di tengah Hmm. banjirop itu, sebenarnya ada target khusus nggak sih? Apakah emang ya udah si Hmm. tari ini cuman untuk Kak Tari, Kak Mentari buat melakukan kayak ekspresi diri aja, atau mungkin ada pesan khusus yang dimaksudkan untuk pemerintah? Oke, terima kasih. Kalau untuk hal ini, jujur saya pribadi, ini adalah untuk rekam jejak peristiwa saya. Jadi saya membuat rekam jejak dalam hidup Mhm. saya, peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami, dan hanya untuk dokumentasi diri saya pribadi. Saya Mhm. cuma mengunggah di Instagram saya pribadi dan uh, serta YouTube yang saya miliki. Jadi saya nggak ada sangkut paut untuk ke pemerintah atau kemana-mana, cuma rekam jejak. Jadi seandainya besok dibutuhkan, seandainya Mhm. suatu saat nanti saya dibutuhkan, saya sudah punya kekuatan dokumentasi untuk seandainya ada beberapa instansi atau orang yang mau menyuarakan diri perintah gitu Kak. Mhm. Jadi untuk konsumsi saya pribadi sebenarnya.
Oke, untuk nggak ada dokumentasi untuk ke pribadi ya. pemerintah. Betul, rekam jejak hidup saya sih Mhm. gitu. Tapi setelah video ini viral, ada tanggapan nggak sih dari pemerintah? Untuk saat ini masih belum. Masih belum Saya ya? rasa masih belum sama sekali. Iya, betul sekali. Untuk pemerintah juga belum. Saya kalau kata orang sih, kalau kata orang, Bapak Bupati sudah merespon dengan baik. Cuman saya nggak ada aksi. Mana buktinya untuk respon dari ini? Kita responnya itu apakah setidaknya tuh penanggulangannya, sorry, Mhm. penanggulangan banjirop itu mau apa? Setidaknya masyarakat dikasih jawaban gitu loh, Kak. Mhm. Atau mau bagaimana, nunggu atau hasil tol laut yang sudah disediakan, tapi belum jadi juga kayak gitu loh. Mhm. Oke. Belum Nah, ada tanggapan. masih belum ada tanggapan yang bisa dibilang kayak aksi dari pemerintah gitu ya, aksi nyata dari pemerintah Hmm. untuk terus latar belakang Kak Mentari Isna ini kan memang dari seni tari ya, dan sekarang juga seorang mahasiswa S2 di seni tari. Boleh dong diceritain kenapa sih kok tertarik untuk mendalami bidang tari gitu? Oke, simpel banget, Kak. Terus terang, keluarga saya nggak ada keturunan orang tari Mhm. gitu. Saya pun juga baru belajar menari itu ketika saya masuk S1 di Universitas Negeri Semarang. Mhm. Dan saya ambil jurusannya juga pendidikan seni, bukan yang seni tari secara murni. Nah, dari situ saya mulai belajar karena saya ingin sesuatu hal yang baru. Sebelum saya S1, saya itu jurusan tata busana, Kak. Jadi, menurut aku kok saya nggak ingin lanjut S2-nya itu dengan bidang yang sama. Saya ambil seni aja, seni tari gitu. Karena memang mungkin rasa penasaran saya akan hal tari, tertarik, Mhm. saya mau tuh gitu. Selama perjalanan, kok saya ngerasa Tuhan tuh ngasih saya selalu jalan ke seni gitu. Jadi ada event apa sih kok saya terlibat. Mhm. Padahal menurut saya nggak bisa baik seperti para penari-penari yang udah jobnya banyak, Mhm. yang udah memang bakatnya nari kayak gitu, Kak. Jadi semakin ke sini semakin lulus itu saya jadi ngerasa kayak kalau memang jalan Tuhan saya di seni, oke, berarti saya harus bertanggung jawab kontribusi besar untuk hidup di seni seperti itu. Nah, setelah lulus S1 itu saya ngajar, jadi guru dulu ya kan, jadi guru Mhm. di sekolah. Nah, ternyata saya kekurangan ilmu gitu loh, Kak. Saya haus akan ilmu. Terus Mhm. saya lanjut setelah 3 tahun lulus S1, saya baru lanjut S2 ini. Nah, saya ngerasa semakin ke sini inilah dunia saya gitu loh, dan kamu selalu belajar dan kamu harus selalu eksplorasi diri kamu harus selalu percaya akan kemampuan gitu sih, Kak. Dan sampai saat ini juga masih belajar gitu. Oke, ada sosok yang menginspirasi Kak Mentari nggak sih sampai akhirnya mendalami dunia tari? Ada pasti ada sosoknya ya. Yang pertama, kenapa saya sampai ke dunia tari? Jadi dulu tuh ada guru waktu saya masih sekolah menengah ke atas, Mhm. itu yang selalu mensupport saya untuk jadi diri saya sendiri kayak gitu. Uh, jadi sosok itulah yang membuat saya terinspirasi sampai jadi seorang ibu kok sampai berkarya setua itu gitu. Mhm. Nah, ketika perjalanan saya menuju ke seni itu ada juga sosok teman Mhm. yang menginspirasi saya, sangat-sangat menginspirasi, dan saya seperti menemukan gaya tari saya apa gitu loh. Kan kadang penari kan butuh ini ya, Kak, apa punya gaya masing gitu. Mhm. Nah, itu namanya Kak Mila Rosinta Mhm. dari Jogja. Nah, Kak Mila Rosinta itu juga seorang ibu rumah tangga, mempunyai 2 anak. Nah, di sini justru dia menginspirasi saya karena juga sudah punya seorang anak kecil. Jadi saya awalnya itu takut, kalau aduh, mana mungkin jadi seorang ibu sudah tidak dapat berkarya lagi. Nah, Mbak Rosinta itulah yang sosok inspirasi saya untuk sampai saat ini, meskipun saya punya anak, meskipun saya sudah berkeluarga, dengan
aktivitas ibu tangga yang begitu padat, saya masih bisa menyempatkan diri untuk berkarya. Itu Kak yang jadi inspirasi. Oke, nah kalau untuk kesibukan Kak Mentari sendiri sekarang selain kuliah? Saya ya kesibukan berarti apa ya kalau untuk saat ini aktivitasnya. Saya mengajar, jadi saya jadi guru seni budaya di sekolah swasta di Semarang. Kemudian saya juga punya tim yang sudah saya buat 3 tahun yang lalu. Itu saya juga sedikit-sedikit menari dengan mereka kayak gitu. Jadi sebelum COVID, sebelum banjirop ini juga datang setiap hari, setiap malam minggu kita ada perkumpulan bersama tim saya. Itu selalu kita project kayak yuk bikin tarian, yuk bikin ini. Nah, sambil ketika ada job-job masuk, jadi kita udah ready untuk mau ngisi apa di pertunjukan tersebut seperti itu. Oke, nah kalau terakhir nih Kak, harapan Kak Mentari terkait banjirop yang emang setiap tahun udah terjadi di daerah Kak Mentari, di Desa Purwosari ya, Sayung Demak. Iya. Harapan saya sama seperti warga yang ada di sini. Setidaknya penanggulangan pemerintah atas rob ini segera direalisasi sehingga kami sebagai warga masyarakat tidak jenuh dan tidak terkendala aktivitas. Karena jujur banjirop ini berdampak di segi sosial dan ekonomi masyarakat. Dan juga psikologis masyarakat pun juga terdampak. Harapannya itu sih. Mohon mungkin Bapak ada di singgah sana bisa membantu kami untuk penanggulangan rob gitu. Oke, terima kasih Kak Mentari sudah mau ngobrol-ngobrol soal video menari yang viral dan sudah mengungkapkan isi hatinya gitu ya mengenai banjirop yang emang udah sering terjadi. Semoga banjirop yang ada di daerah Kak Mentari dan daerah lain juga bisa segera ditanggulangi gitu ya Kak. Terima kasih Kak Mentari. Iya, betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.